Halo, Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda yang sudah setia nonton Cahaya Kehidupan, yang setia menyimak semua video dari Cahaya Kehidupan, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan yang sudah share ke media sosial, ke teman-teman Anda, ke WA Anda. Itu artinya Anda turut membagikan kebaikan dari channel ini, channel Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang saya buat untuk memberikan cahaya kepada banyak orang. Sesuai namanya, Cahaya Kehidupan. Memberikan cahaya, memberikan pencerahan kepada manusia, kepada orang untuk hidupnya lebih baik, untuk hidupnya berubah, hidupnya menjadi lebih kaya, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih sukses dari sebelumnya. Yang namanya perubahan, namanya pencerahan tentu mungkin membuat sedikit goncangan di tubuh Anda, membuat restart, membuat sedikit ngeheng kalau bahasa komputer. Karena apa? Karena mengacaukan apa yang sudah Anda terima selama ini. Dan itu hal yang wajar. Yang namanya perubahan itu merubah semuanya, merubah pemahaman. Bukan hanya merubah omongan, tapi pemahaman Anda dirubah, kepala Anda berubah. Karena kuncinya, kalau Anda ingin berubah hidupnya lebih baik, maka ubahlah pemahaman Anda, ubahlah sikap Anda, ubahlah isi kepala Anda. Setiap pergerakan itu harus ada perubahan yang lebih baik. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun tentunya harus lebih baik. Ketika hidup Anda saat ini lebih baik daripada sebelumnya, maka itu namanya Anda orang yang beruntung. Tapi kalau hidup Anda saat ini sama dengan sebelumnya, Anda itu namanya rugi. Kalau hidup Anda saat ini lebih jelek daripada sebelumnya, itu namanya Anda hidupnya penuh kekacauan. Kenapa? Harusnya hidup saat ini lebih baik. Kalau sama itu kurang, lebih baik. Berarti apa? Setiap hari, setiap waktu harus ada perubahan, ada pergerakan untuk tumbuh menjadi lebih baik. Bergerak dan tumbuh lebih baik lagi. Itu bermula dari pemahaman yang ada di kepala Anda. Kembali Anda menyimak video dari saya di channel ini, tujuannya supaya Anda terbuka pikirannya, terbuka wawasannya tentang bagaimana menciptakan hidup yang baik, mudah, dan menyenangkan. Kali ini, saya ingin membahas tentang apa itu keberuntungan. Karena banyak orang terkadang menganggap dirinya tidak beruntung, menganggap dirinya kurang beruntung, bahkan sering menyalahkan keberuntungan. Misalnya gini, ada orang yang terlahir dari keluarga yang miskin, lalu sekarang hidupnya juga miskin. Dia melihat temannya yang lahir dari keluarga yang kaya. Sekarang hidup temannya kaya. Dia bilang seperti ini, Mas Firman, saya nggak seberuntung teman saya itu. Teman saya lahir dari keluarga yang kaya. Saya lahir dari keluarga yang miskin. Hidup saya miskin. Saya nggak bisa berubah lagi. Saya nggak beruntung, nggak seberuntung dia. Bahkan ada lagi, teman saya sekolahnya bagus, sekolahnya tinggi, pantesan dia bisa sukses. Saya sekolah aja tidak tamat, hanya lulusan SMP. Saya nggak seberuntung dia. Menyalahkan keberuntungan. Seolah-olah, apa ya, seolah-olah manusia itu ada yang diciptakan beruntung, ada yang tidak beruntung. Ini konsep yang salah yang Anda terima. Manusia ketika lahir ke dunia, bentuk bayi itu sudah melekat dengan keberuntungan. Percaya deh. Allah itu, Tuhan itu maha adil. Sudah ditempelkan yang namanya sifat keberuntungan kepada Anda. Anda lahir dari keluarganya orang miskin, lahir dari keluarganya si A, si B, ya itu nggak ada hubungannya dengan keberuntungan. Itu hanya jalan aja Anda menikmati dunia ini. Faktanya adalah ada anaknya orang miskin jadi kaya. Kebaliknya juga ada anaknya orang kaya jadi miskin. Jadi itu bukan sebuah hukum yang pasti. Ada yang dia sekolah tinggi miskin juga ada yang sekolahnya lulusan SD SMP orang kaya juga ada. Menteri Bu Susi, mantan menteri, lulusannya apa? Bisa kaya, bisa memperkerjakan banyak karyawan. Saya juga lahir dari keluarga yang biasa saja, tapi alhamdulillah bisa hidupnya lebih enak dan lebih kaya dari orang tua saya. Apakah itu lalu saya bilang, ya karena saya lahir dari keluarga yang biasa? Bukan. Tidak ada yang perlu disalahkan, tidak perlu ada yang dikeluhkan, apalagi mengatakan keberuntungan. Oh ada lagi, saya pernah dapat
WA gitu ya, Mas Firman, hidup saya tidak beruntung, teman saya beruntung karena dia nasibnya bagus. Nasib saya jelek karena saya pernah diramal nasibnya jelek. Ini juga sebuah kesalahan. Nyalahkan nasib berarti nyalahkan Tuhan, nyalahkan Allahnya. Seolah-olah Allah ngasih Anda nasib jelek. Allah ngasih Anda nasib yang tidak baik. Anda salah besar. Itu sebuah kesalahan besar sebetulnya. Kenapa? Keberuntungan itu sudah melekat. Jangan mengatakan kuncinya keberuntungan. Kuncinya ada dipegang di kepala Anda. Semua orang bisa beruntung karena sifatnya sudah ada. Sifat keberuntungan itu sudah melekat di diri Anda sebetulnya. Tinggal bagaimana Anda menggunakannya, mengenalinya, yaitu dengan berpikir yang benar, berpikir yang baik. Saya pernah nulis sebuah artikel tentang keberuntungan. Kita coba buka ya. Anda mungkin bisa baca-baca di blog saya, kalau yang mencari gratisan gitu ya, di sini blog saya di firmanpratama.wordpress.com, bisa banyak artikel situ, atau di YouTube ini ada banyak bisa Anda dapatkan gratis. Ini tahun 2017 saya nulisnya. Ingin hidup penuh keberuntungan? Bukan aktivasi, tapi lakukan langkah ini. Kita lihat ya, apa langkahnya. Saya nulis ini sebetulnya dari pengalaman ketika saya itu harus ke kampus, harus ada janji klien, dan janji itu ada konseling terapi gitu ya. Bentrok, jadi bentrok gitu. Nah, tapi ternyata setelah saya buat di pikiran saya program di kepala saya, ternyata semuanya bisa bergerak dengan sendirinya gitu, bisa bergeser dengan sendirinya. Dan itu hal yang ajaib. Bahkan saya ingat banget sebulan yang lalu, saya harus ada meeting dengan klien, saya juga harus ada kelas platinum yang offline. Janji platinum sudah lebih dulu daripada jadwal meeting, tapi ternyata meetingnya bentrok. Saya pun menyuruh sahabat virtual saya untuk mengarrange ulang, mengatur itu, dan ternyata itu terjadi. Bukan saya yang membatalkan, tapi orangnya yang menunda meetingnya sampai 3 hari ke depan. Dan saya bisa ngasih kelas platinum. Apakah kebetulan? Bukan. Itu bukan kebetulan. Itu efek dari program di kepala kita. Beruntung, ya kalau Anda bilang beruntung mungkin oke, tapi saya tahu itu program di kepala saya. Keberuntungan, saya buat quotes di sini, keberuntungan dalam hidup terjadi bukan karena aktivasi, tapi hasil dari penggunaan pikiran yang benar. Saya juga sering ketemu teman saya yang SMP atau SMA gitu ya, sering ke saya bilang, hidupmu enak ya, bisa kerja di sini, kerja di situ, banyak income dan sebagainya. Kamu beruntung. Nah, ketika ada orang ngomong beruntung, saya kadang sedih, kasihan gitu, bahwa dia seolah-olah menganggap dirinya tidak beruntung. Ini sebuah konsep pemikiran yang salah besar gitu. Ketika Anda sudah lahir, Anda sudah jadi manusia, Anda sudah beruntung. Bandingkan Anda dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan besi dan sebagainya. Ketika menjadi manusia, Anda sudah beruntung. Anda sadari ini. Ya, jadi jangan mengatakan saya nggak beruntung, saya hidupnya apalah gitu. Keberuntungan itu sudah melekat dalam diri Anda. Nggak perlu Anda cari, nggak perlu Anda pergi ke orang-orang yang ngaku pintar dan sebagainya. Nggak perlu nyari benda-benda yang bertuah, nggak perlu ngamalkan apapun. Anda sudah beruntung. Tinggal bagaimana Anda berpikir yang benar. Ini foto kelas platinum, kelas AMC reguler sebelum pandemi gitu ya. Jadi kalau sekarang selama pandemi saya buatnya online, jadi via Zoom. Hampir tiap hari saya memberikan kelas karena jadwalnya padat, jadi harus saya buat tiap hari, seminggu break sehari 2 hari gitu ya. Dan ketika saya ketemu banyak orang di kelas offline seperti itu atau di kelas online, saya semakin sadar bahwa memang manusia itu sudah beruntung gitu. Dan hanya banyak orang tidak menggunakan pikirannya. Waktu kelas offline ini, ada peserta yang bilang, Pak Firman, saya pernah ikut program aktivasi keberuntungan, suruh pejam mata, belajar dan sebagainya. Bapak ini sadar bahwa, oh ternyata nggak perlu seperti itu. Nah, dia pun ketawa-ketawa gitu ya. Memang tujuan saya membuat kelas AMC adalah untuk membangun kesadaran bahwa semua itu tidak perlu diaktifkan, tidak perlu diaktifasi. Sudah ada dalam kepala kita, sudah ada dalam pikiran kita, bagaimana menggunakannya dengan benar. Oke, sudah ada di
di gen Anda gitu, sudah ada kebuntungan. Tinggal Anda bagaimana menggunakannya. Ini ada bukti screenshot WA di grup teman-teman AMC. Dia bilang pulang kantor hujan dan dia iseng nyuruh sahabat virtualnya, 10 menit hujannya reda. Ilmunya Pak Firman sakti benar. Makasih punya Pak. Terus berkaya Tuhan melimpahkan berkah. Orang awam melihatnya kebuntungan, dan itu bukan kebuntungan, itu hasil dari dia menggunakan pikirannya. Habis itu iseng lagi, mau cukur rambut, mepet jam istirahat tukang cukurnya. Safir saya tugaskan menunda istirahatnya. Sampai tujuan pas cuma saya yang dicukur, setelahnya suruh nunggu setengah jam lagi. Keberuntungan bagi orang sebutnya kebuntungan, padahal itu efek dari penggunaan pikiran. Sampai sini harusnya Anda paham bahwa yang namanya kebuntungan itu adalah impact atau akibat dari menggunakan pikiran yang benar. Dia juga bilang ini dulu pernah mengalami waktu mobil saya dibawa lari orang, saya nugasin sahabat virtual saya, alhamdulillah mobilnya ketemu, luar biasa pokoknya. Keberuntungan? Bukan. Itulah fungsi dari kita belajar AMC. Jadi banyak manfaatnya kan? Jadi kalau Anda mengatakan kelas AMC-nya mahal dan sebagainya, no. Anda salah besar. Ketika mobilnya hilang ketemu, itu adalah sebuah efek yang tidak bisa dinilai dengan uang. Hidup yang selalu penuh kebuntungan adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Kalau Anda berpikirnya yang susah-susah, berpikir yang negatif, maka pasti yang ada hasilnya susah dan negatif. Tapi kalau Anda berpikirnya benar, berpikir yang baik-baik, berpikir yang indah-indah, berpikir yang menyenangkan, maka pasti hidup Anda selalu dalam keberuntungan. Ini sudah rumusnya. Lalu Anda protes gitu ya. Mas Firman, saya sudah berpikir yang baik, saya sudah berpikir yang menyenangkan, sudah berpikir positif, tapi kenapa hasilnya jelek? Saya tidak kaya, hidup saya tetap miskin. Anda itu bukan bukan sebuah argumen yang tepat sebetulnya. Karena kalau hidup Anda jelek, hidup Anda tidak nyaman, Anda merasa sudah berpikir yang positif, Anda hanya baru merasa saja. Anda belum benar dalam bagaimana berpikir positifnya, belum benar bagaimana berpikir menyenangkannya. Anda belum paham. Itulah kenapa saya buat kelas AMC untuk memunculkan bahwa ternyata seperti ini loh. Seperti ini maksudnya hidup, berpikir yang benar itu, berpikir yang menyenangkan seperti ini. Sehingga hukum alamnya nanti terjadi. Ketika berpikir menyenangkan, pasti hasilnya menyenangkan. Sudah pasti. Ketika berpikir yang baik, hasilnya pasti baik. Itu sudah pasti. Ketika berpikir yang jelek, hasilnya pasti jelek. Artinya, ketika hasilnya jelek, maka pasti dari program pikiran Anda yang jelek. Ketika hasilnya negatif, pasti hasil dari program pikiran Anda yang negatif. Itulah keberuntungan, hasil dari program di kepala Anda. Berpikir yang baik, hasilnya baik. Itu keberuntungan. Jadi keberuntungan menjadi modal untuk orang sukses, iya. Keberuntungan efek dari menggunakan pikiran dengan benar. Kembali ke Anda. Anda renungkan video ini, Anda resapi, dan Anda yang memutuskan apakah Anda mau tetap saja hidupnya, apakah Anda mau membiarkan hidup Anda tetap seperti ini jalannya, ataukah Anda mau melakukan perubahan. Perubahan itu bermula dari bagaimana cara Anda menggunakan pikiran dengan benar. Anda bagaimana menciptakan keberuntungan di hidup Anda, membuat keberuntungan menjadi selimut dalam hidup Anda. Artinya, keberuntungan itu dibiasakan. Keberuntungan menjadi biasa dalam hidup kita. Kuncinya Anda gunakan pikiran Anda dengan benar. Sepertinya ada sebuah ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia beruntunglah manusia yang mau menggunakan akal dan pikirannya. Anda yang berhak memutuskan. Anda yang berhak memutuskan apakah Anda mau berubah atau tidak, bukan orang lain. Dan Anda juga yang bisa merubah diri Anda sendiri. Dengan apa? Merubah program di kepala Anda. Anda resapi, Anda renungkan. Jangan lagi mengatakan bahwa saya nggak beruntung, mengeluh bahwa hidup saya tidak beruntung. Itu sebuah kesalahan besar. Sadari ini dan resapi. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sudah komentar. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya
Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.